ketika kita benar-benar sudah menerapkan konsep duduk tenang, rezeki pun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi. Teman-teman dimanapun berada, sebelumnya saya selalu doakan yang terbaik untuk semuanya. Allah berikan kemudahan untuk segala urusan kita. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa berikan kepada kita keberlimpahan, baik rizki maupun kebahagiaan. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini insya Allah saya akan berbagi tentang pengalaman saya ketika kita duduk tenang, rezeki akan datang. Karena yang namanya rezeki sudah Allah yang mengatur. Kadang kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, kadang kita masih merisaukan atau kadang kita masih mengkhawatirkan bagaimana rezeki itu dapat kita raih, bagaimana kita meraih rezeki tersebut. Kalau kita sudah bisa menerapkan konsep tenang, duduk tenang, rezeki itu akan datang dengan mudah, dengan izin Allah tentunya. Dan ini teman-teman yang pernah saya rasakan. Karena sebelumnya saya juga pernah, beberapa bulan ke belakang, saya pernah merasakan berada di titik rendah saya. Ketika itu saya tidak ada income. Pernah saya mengalami seperti itu. Kadang saya gelisah, saya galau. Dari mana saya dapatkan rezeki? Bagaimana caranya saya mendapatkan rezeki, teman-teman semuanya? Yang dimaksud di sini yaitu berupa uang, oke? Karena yang namanya rezeki, seperti yang biasa saya katakan, rezeki itu tidak hanya berupa uang saja. Kesehatan kita, keluarga kita yang soleh, atau saudara-saudara kita, hubungan kita yang harmonis dan lain sebagainya, itu juga sama, masih merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang pernah saya alami ketika itu, tak ada income, tak ada pemasukan. Kadang teman-teman, mohon maaf, bukan saya mengumbar aib saya pribadi, kadang teman-teman, untuk sekolah anak saya pun kadang saya meminjam kepada saudara saya atau kepada teman-teman saya untuk kebutuhan sehari-hari pun. Waktu itu saya, Masya Allah, mungkin itu adalah ujian bagi saya pribadi dan keluarga saya. Dan alhamdulillah ketika saya mencoba menerapkan duduk tenang, konsep duduk tenang, rezeki itu benar-benar datang teman-teman. Maksudnya kita fokus duduk tenang, ini masih tetap berhubungan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali saya istikharah teman-teman, setiap kali saya melakukan sholat istikharah, yang saya dapatkan adalah tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intinya yang harus saya utamakan waktu itu teman-teman ya, yang harus saya utamakan, yang harus saya prioritaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mencoba fokus, tujuan kita adalah mencari, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus itu saja yang saya lakukan. Kadang kan kita selaku manusia, bagaimana datangnya rezeki kepada kita kalau kita hanya diam saja? Bagaimana rezeki itu bisa menghampiri kita kalau kita tidak mau ikhtiar atau kita tidak mau bekerja keras? Kalau kita masih memikirkan seperti itu, pikiran kita, badan kita akan lelah memikirkan semuanya itu. Tapi ketika kita mencoba duduk tenang, yaitu tadi kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita coba fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita raih ridhonya. Maksudnya ketika adzan berkumandang, kita harus sudah siap untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin bagi kita yang lagi sibuk kerja atau dimanapun kita berada, kadang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan adzan, kita masih saja santai, kita masih saja leha-leha.
Lalu kalau kita menginginkan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak merespon cepat panggilan Allah, bagaimana Allah memberikan respon cepat kepada kita? Bagaimana doa kita bisa dikabulkan, bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sendiri pun ketika dipanggil, ketika diajak oleh Allah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau meresponnya. Semakin kita cepat merespon panggilan Allah, yakin semakin cepat respon Allah kepada kita. Ketika kita berdoa akan dikabulkan. Bahkan ketika doa itu masih ada di dalam hati, Allah sudah mengabulkan doa kita apabila kita cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Duduk tenang, kita perbanyak istighfar. Kita akui kita selaku manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Kita perbanyak istighfar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu selain duduk tenang, kita respon cepat panggilan Allah. Selain itu juga yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya jalankan, yaitu kita memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selain istighfar, kita perbanyak sholawat. Silahkan mau sholawat munjiat, sholawat Jibril, atau sholawat yang lainnya. Tapi waktu itu yang sangat singkat, yang mudah bacanya, yaitu sholawat Jibril. Kita perbanyak baca sholawat Jibril. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Insya Allah padilah atau keutamaan yang akan kita raih dari sholat Jibril kalau kita istiqomah mengamalkannya, Masya Allah, tabarakallah, akan sangat dahsyat sekali. Dan waktu itu saya fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mengatur segalanya. Dan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada saya, kepercayaan kepada saya untuk mengurus anak-anak yang ikut pengajian, ikut ngaji, ikut les dan ngaji dan lain sebagainya. Dan saya membimbing anak-anak, dan Masya Allah timbal baliknya Allah yang memberikan rezeki kepada saya yang selalu saya tidak pernah menduganya. Masya Allah, ketika kita benar-benar sudah menerapkan konsep duduk tenang, rezeki pun akan datang. Dan alhamdulillah sekali, sampai sekarang ini, alhamdulillah teman-teman, saya selalu belajar untuk lebih dekat lagi sama Allah. Karena tiada lain dan tiada bukan yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan ridho kepada kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi hajat kita, yakin akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, silahkan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, untuk introspeksi diri kita masing-masing agar kita lebih dekat lagi sama Allah. Kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kita jauh, Allah akan lebih jauh sama kita. Jadi kita terapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Raih ridhonya, raih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.